Manga atau komik Tokyo Revengers Chapter 212 kemarin, menandakan bumbu-bumbu konflik antara Rokuhara Tandai melawan Brahman akan segera terjadi. Hal itu ditandai munculnya orang-orang terkuat dari geng Rokuhara Tandai. Mulai dari orang nomor 1 sampai orang nomor 5. Selain itu, kita juga jadi tahu, bahwa maksud sebenarnya dari Brahman datang ke pertemuan Draken dan Takemichi, tiada lain untuk mengawasi Takemichi. Dan yang diinginkan oleh Brahman dalam pertemuan itu adalah sang tokoh utama Takemichi itu sendiri. Di lain sisi, Rokuhara juga tidak akan menyerahkan Takemichi kepada Brahman begitu saja. Nah, akibat perebutan mendapatkan sang tokoh utama tersebut justru menimbulkan sebuah pertanyaan, apa maksud dari kedua geng tiga dewa tersebut yang sama-sama menginginkan Takemichi? Banyak yang berspekulasi, bahwa Takemichi diajak untuk mengalahkan Kantou Manji Geng, namun jawaban itu masih belum pasti. Sementara itu, akhir dari chapter 212 kemarin, ditutup dengan kedatangan ketua geng Brahman bernama Kawaragi Senju. Lalu seperti apa kelanjutan dari chapter 212? Chapter ke-213 sendiri sudah rilis dengan judul Living Legends. Lantas siapa yang dimaksud legenda hidup dalam chapter ini? Berikut pembahasannya. Takemichi masih tidak percaya bahwa lelaki kecil yang ada di hadapannya adalah ketua geng Brahman. Hal tersebut bisa dibilang sangat wajar, karena wajah dari sang ketua Brahman begitu polos yang memang tampak seperti anak kecil. Sama seperti Miki, dahulu yang ketika kecil bermuka polos tetapi mempunyai kekuatan yang besar. Sementara itu di lain pihak, melihat kedatangan ketua geng Brahman, Tyrannosaurus terlihat sangat gugup. Entah apa yang membuatnya terlihat gugup kepada jagoan neon tersebut. Kemudian tiba-tiba datang Madarame Shion mendekati Kawaragi Senju. Madarame mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Kawaragi Senju tidak ubah seperti menakuti bosnya. Kawaragi lantas menanyakan siapa sebenarnya Madarame Shion. Madarame mengatakan bahwa dirinya adalah generasi ke-9 Black Dragon. Ketika mengatakan itu, ada satu tangan menghinggapi pundak Madarame. Seketika satu pukulan langsung menghujan Madarame. Seketika Madarame pun langsung KO akibat dari pukulan tersebut. Orang yang memukul Madarame sendiri adalah Arashi Keizu, yang merupakan top eksekutif geng Brahman. Arashi mengatakan kepada Madarame, bahwa apa yang dilakukannya telah mempermalukan Black Dragon, jadi sebaiknya hentikan saja omong kosong seperti itu. Di lain pihak, Takemichi masih tidak mengerti maksud dari kata memalukan tadi. Inupi kemudian menjelaskan bahwa Benkei atau Arashi Keizu merupakan generasi pertama Black Dragon. Arashi kemudian mengatakan kepada Kawaragi Senju, bahwa kedatangan Brahman hari ini tidak untuk berkelahi, melainkan tujuan Brahman yang sebenarnya adalah tokoh utama Hanagaki Takemichi. Namun Takemichi masih bingung dan lupa bahwa tujuan dari Brahman dan Rokuhara Tandai adalah untuk mengawasi dirinya. Tetapi Takemichi masih tidak mengerti mengapa dua dari tiga geng dewa tersebut menginginkan dirinya. Di tengah kebingungan Takemichi, tiba-tiba datang seseorang dari geng Rokuhara Tandai, dan berlari ke arah Arashi. Arashi kemudian dipukul oleh orang tersebut. Satu pukulan pun mampu menerbangkan sosok Arashi. Hal tersebut membuat anggota Brahman lain bertanya mengapa bisa Arashi bisa langsung terbang hanya dengan satu pukulan. Dan orang yang melakukan itu ternyata adalah Top Dog Kakucho dari geng Rokuhara Tandai. Kakucho pun bertanya dan mengatakan seperti ini. Jika Takemichi ingin kembali pada dunia berandalan, ia harus menjadi bagian dari geng Rokuhara Tandai. Benarkan Takemichi? Mendengar pertanyaan tersebut, Takemichi hanya bisa bingung dan terlihat panik. Tak lama kemudian datang top eksekutif Brahman bernama Imaushi Wakasa. Melihat kedatangan Waka, Takemichi mengatakan bahwa telah keluar satu lagi seorang monster. Namun atas kedatangannya yang mendadak,
membuat Arashi mengatakan kepada Waka, sebaiknya jangan muncul secara tiba-tiba dan di mana saja. Waka pun menjawab, bahwa dirinya ada di sana hanya mengikuti Senju dan yang lainnya. Melihat sang tokoh utama kebingungan, Inupi kemudian memberitahu kepada Takemichi bahwa mereka adalah legenda hidup. Mereka berdua adalah duo terbaik dari generasi pertama Black Dragon yaitu Waka dan Arashi. Sementara wakil ketua generasi pertamanya adalah yang dijuluki sebagai Dewa Perang yaitu Akashi Takeomi. Mereka adalah para anggota generasi pertama sekaligus pendiri geng Black Dragon. Dan generasi tersebut dipimpin oleh Sano Shinichiro. Lelaki tersebut merupakan pemimpin nomor 1 di geng Jepang. Namun, masih belum terungkap motif yang sesungguhnya mengapa Rokuhara dan Brahman menginginkan Takemichi. Tentunya jawaban tersebut akan ada di chapter selanjutnya.